Jadi kita lihat bahwa uh, angular momentum sebagai suatu vektor itu oh maaf, maaf, saya tambahkan di sini. Angular momentum sebagai suatu vektor itu bisa dinyatakan sebagai inner product atau scalar product dari vektor kecepatan sudut angular velocity dengan tensor inersia tensor. Nah, ini seperti yang saya katakan di video sebelumnya, ini mengeneralisir pemahaman kita mengenai uh, momentum angular, mengenai momen inersia. uh, Jika di fisika dasar kita belajar tentang kasus khusus di mana momen inersia tensornya adalah dapat dinyatakan sebagai suatu skalar, momen inersia, maka dia adalah sekadar pengali dari kecepatan sudut dari angular velocity. dalam kasus tersebut, maka uh, arah vektor dari uh, momentum angular atau momentum sudut akan kolinier atau searah dengan arah vektor dari kecepatan sudut. Nah, tapi pada ekspresi yang lebih umum ini, hal tersebut tidak harus terjadi. Ya. Anda lihat bahwa sekarang vektor L ini adalah hasil kontraksi istilahnya, ya, dari satu tensor dan satu vektor. Maka uh, arah dari momentum angular tidak harus selalu kolinier dengan arah dari kecepatan sudut. Jadi ini mengeneralisir pemahaman kita. Nah, pada kasus-kasus tertentu memang kita bisa memilih kondisi di mana uh, sistem tersebut kolinier. Dengan kata lain, maka momen inersia tensor menjadi momen inersia, menjadi skalar. Nah, satu contoh di mana konsep tadi berlaku, di mana vektor L dan vektor omega itu tidak paralel, itu misalnya pada kasus dumbbell. Dumbbell itu uh, seperti apa ya, alat kebugaran atau alat olahraga, ya, punya batang yang kedua ujungnya itu dimuati oleh beban. Jadi, seperti ini saya punya batang shaft, lalu dua ujungnya dimuati oleh beban M1 dan M2 masanya, di mana shaft batangnya ini saya asumsikan massless, tidak bermassa, ya, atau dengan kata lain massa batangnya ini jauh lebih kecil dibandingkan massa M1 atau M2. Jadi masanya bisa diabaikan. Nah, uh, kalau sekarang dumbbell ini saya rotasikan, rotating dumbbell, jadi sistemnya adalah rotating dumbbell. uh, Rotasinya pada M2 seperti ini, ya, dia punya kecepatan tangensial. Karena punya kecepatan tangensial, dia juga punya kecepatan sudut. Pada M1 seperti ini, ya, jadi ini M1, ini M2. Kita bisa mencari ya, VI ini kan adalah omega cross RI, ya kan? Nah, saya bisa mengambil titik tengah di sini, di mana ini saya namakan R2, vektornya ini adalah R1. Maka saya bisa menyatakan kecepatannya sebagai berikut. Dan momentum angularnya ini, ya, momentum angular individual adalah MI dikali RI cross EI, ya kan? Maka momentum angular total adalah sumasi terhadap I. Oke. Nah, sekarang kalau kecepatan sudutnya, Anda lihat bahwa kecepatan sudutnya ini
mengambil arah seperti ini, ya, rotasi seperti ini, ya, di bawah, maka saya punya sudutnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kemana arah momentum angularnya? Momentum angular adalah cross product dari R dan V. Maka kalau arah R2 misalnya ke sini, V-nya ke sana, menyinggung, maka untuk satu titik, untuk satu waktu ya, dia menyinggung, maka pada kasus ini saya bisa ambil arah L-nya, tentunya adalah tegak lurus dari keduanya. Kata lain, saya bisa ngambil area L-nya misalnya ke sini, gitu ya, atau ke sana. Tapi tentunya karena arah V-nya ini berubah-ubah setiap waktu, maka arah L-nya pun berubah-ubah. Ya kan, Anda bisa bayangkan. V-nya tidak tetap, maka arah L-nya pun berubah-ubah, tidak konstan. Maka Anda bisa bayangkan bahwa L ini akan mentrace permukaan kerucut, konik. Ya. Jadi Anda bisa, kalau saya boleh capture, ya, ini arah omeganya, oke, ini arah L-nya, seperti ini. Ya. Selama rotasi dumbbell tersebut, maka vektor L akan mentrace permukaan kerucut seperti ini. Oke. Artinya apa? Artinya di sini jelas bahwa dl per dt-nya tidak nol. Dan kita tahu kalau dl per dt tidak nol, ya kenapa tidak nol? Karena memang L-nya tidak conserve. Arahnya tidak conserve. Ya. L di sini vektor, jadi tidak conserve itu artinya bisa besar tidak conserve maupun arahnya tidak conserve. Ya. Di sini arahnya tidak conserve, sehingga dl dt-nya ini tidak nol. Artinya apa? Konsekuensinya bahwa sistem ini untuk bisa sustain, untuk bisa terus bergerak, butuh yang namanya external torsi, external torsion. Ya. Jadi agar dumbbell ini bisa terus berputar, maka kita harus terus memompa, mensuplai torsi eksternal. Ya. Anda bisa lihat bahwa sistem, kalau Anda punya dumbbell seperti itu, sistemnya ini tidak akan bisa terus berputar kecuali kita terus putar. Misalnya kita putar dengan tangan, gitu ya. Dengan kata lain, kita terus mensuplai yang namanya torsi eksternal. Ya. Jadi we need di sini artinya untuk membuat sistem tetap berputar, maka kita butuh torsi eksternal. Jadi N-nya ini tidak boleh nol. Ini contoh bagaimana L dan omega ini tidak kolinier. Oke, kita kembali ke bentuk ini. Kalau kita kembali ke bentuk ini, maka saya bisa tuliskan saya tulis ulang lagi. Nah, kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan setengah, lalu saya sumasikan kedua ruasnya, atau saya kalikan dengan omega, sumasi dari omega alfa, ya. Maka di ruas kiri saya punya setengah, omega gamma maksud saya. Omega gamma. Saya menggunakan notasi yang berbeda dengan catatan saya. Jadi untuk konsisten saya gunakan notasi yang sama. Jadi Anda lihat bahwa di ruas kiri ini indeks bebasnya adalah gamma, ya, indeks koordinat bebasnya adalah gamma. Di ruas kanan juga gamma, karena beta tersumasi, terkontraksi. Nah, sekarang kalau saya kalikan dengan setengah omega gamma, lalu saya sumasikan kedua ruas terhadap gamma, di ruas kiri saya punya
seperti ini ya. Oke, di ruas kanan saya punya, saya masukkan setengahnya ke dalam. Di ruas kanan saya punya summasi terhadap beta, summasi terhadap gamma, setengah I beta gamma omega beta omega gamma. Oke. Tapi Anda ingat apa ini di pembahasan video-video sebelumnya, video-video lalu, satu atau dua video sebelumnya, saya membahas ini tidak lain daripada setengah dikali I tensor inersia dikalikan omega dikali omega lagi, tentunya vektor ya. Maka ini adalah energi kinetik rotasi, saya namakan T rotation ya. Di ruas kiri ini apa? Di ruas kiri saya punya L gamma omega gamma. L dan omega ini sama-sama vektor. Kalau saya kontraksikan L gamma dan omega gamma, saya jalankan untuk seluruh gamma, artinya apa? Saya melakukan dot product antara vektor L dan vektor omega. Jadi, ini tiada lain daripada L dot omega. Dengan kata lain, saya punya persamaan yang persamaan yang kita familiar dengannya sejak fisika dasar, bahwa energi kinetik rotasi dapat dinyatakan sebagai setengah dikali omega dikalikan momentum angular ya. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Oke, nah sejauh ini saya sudah membahas konsep tensor inersia yang ternyata dia adalah tensor ya. Selama ini kita pahami sebagai suatu skalar, sama seperti halnya massa adalah skalar ya kan, maka momen inersia juga secara analogi juga skalar. Tapi ternyata sekarang kita generalisir bahwa kasus umum inersia ini dapat kita nyatakan sebagai suatu tensor, dan momen inersia adalah bentuk khusus dari tensor inersia. Nah, kalau Anda perhatikan tadi ya di awal, mungkin saya hapus. Di video sebelumnya saya menyatakan bentuk khusus, bentuk eksplisit dari tensor inersia. Anda bisa tentunya mencari isinya. Ya kan? Oke, mungkin saya tulis lagi ya. I alpha beta. Anda bisa bebas menggunakan indeks apapun ya. Dua indeks ini Anda bisa bebas gunakan asal konsisten. Ini adalah I dikali delta alpha beta summasi saya gunakan gamma R I gamma R I gamma minus R I alpha R I beta. Ya kan? Ini adalah tensor inersia secara eksplisit. Anda bisa mencari komponen-komponennya ya. Anda bisa mencari komponen-komponennya secara eksplisit juga. Nah, kalau Anda ingat, ini adalah penurunan secara diskrit ya. Saya punya n buah partikel, dari sistem n buah partikel saya bisa mencari tensor inersianya. Ketika kita berbicara mengenai rigid body, tentunya kita berbicara mengenai sistem yang continuous. Nah, bagaimana kita menerjemahkan
tensor inersia ini dalam sistem yang continuous, ya tidak susah. Kalau Anda lihat sumasi MI, ini kan massa masing-masing partikel ya kan. Berarti kalau sumasi berarti saya totalkan jumlah masing-masing massanya, artinya saya punya massa total. Massa total, M total ini kan adalah sumasi MI. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks yang continuous, artinya apa? Artinya saya akan mengganti sumasi ini dengan integral. Ya. Secara formal apa? Secara formal saya mengambil n buah n-nya, ya, jumlah partikelnya ini mendekati tak berhingga, ya kan? Dan secara simultan juga ukuran dari masing-masing partikel saya ambil mendekati 0. Ya. Jadi limit ini dengan mengambil n-nya mendekati tak berhingga, atau dengan kata lain saya mengambil limit kontinu, maka saya bisa mereduksi ini menjadi integral dm, ya kan? dm adalah elemen massa. Jadi mi yang merupakan massa satu partikel ini sekarang kita representasikan dengan elemen massa, karena satu partikel ini menjadi elemen infinitesimal, volume infinitesimal dari penyusun benda tegak tersebut. Nah, integral dm. Nah, kita juga bisa menyatakan dm ini sebagai integral dari distribusi massa per satuan volume, ya kan? Jadi artinya ini sama dengan integral rho d 3x. Rho adalah rapat massa per satuan volume atau massa jenis, ya. D3x adalah elemen volume. Jadi dengan kata lain, maka bentuk ini kalau saya nyatakan dalam bentuk yang continuous menjadi integral, sini ada rho, rho-nya tentunya adalah fungsi dari posisi, ya, posisinya adalah posisi 3 dimensi, maka vektor posisi r, isinya sama. Sini berbeda adalah sekarang tidak ada lagi yang namanya indeks I, ya kan? Karena Anda tidak bisa keep track dari partikel yang mana. Ini sekarang sudah jadi continuous. Bentuknya seperti ini. Ini adalah inersia tensor inersia dari benda tegar yang continuous. Ya, kalau Anda lihat baik ini maupun ini, Anda akan bisa dengan mudah mengkonfirmasi bahwa tensor inersia ini simetrik. Simetrik dalam arti bahwa I alfa beta ini sama dengan I beta alfa. Ya, bisa dengan mudah Anda lihat, ya. Delta Kronecker kan simetrik, ya. Anda bisa pertukarkan indeksnya tanpa memberikan hasilnya sama. Indeks R alfa, R beta kalau saya pertukarkan nggak ada masalah, ya, sama-sama tidak memberikan ekspresi fisika yang berbeda. Jadi tensor ini tensor yang simetrik. Nah, sekarang ada kalanya, ya, ekspresi L maupun ekspresi T, ya, energi kinetik maupun momentum angular, ini kan mereka semua bergantung pada tensor inersia. Jadi karena dia tensor, ya maka kontraksinya akan ya sedikit banyak rumit, ya, complicated. Nah, ada kalanya kontraksinya ini bisa disederhanakan, atau dengan kata lain, ekspresi energi kinetik dan ekspresi momentum angular ini bisa lebih disederhanakan jika kita bisa memilih atau kita punya pemilihan koordinat atau pemilihan sistem sedemikian rupa sehingga inersia tensornya ini hanyalah tinggal punya
komponen diagonal. Nah, ini yang kita namakan sebagai principle axis of inertia ya. Aksis atau sumbu prinsipal ya, sumbu utama dari inersia. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau saya bisa melakukan pemilihan I alpha beta, dapat saya pilih ya sedemikian rupa sehingga saya bisa menuliskan dia sebagai oke. Apa artinya ini? Artinya bahwa hanya indeks yang dua-duanya sama saja yang tidak nol, ya kan? Karena ada delta alpha beta di sini. Delta alpha beta akan memaksa alpha beta menjadi alpha, atau kalau tidak suku itu akan nol. Ya. Oke. Okay. Ya ini ada sumasi sebenarnya di sini ya. Well, mungkin biar tidak rancu saya tidak hapuskan, saya tidak tulis seperti ini. Artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi isinya itu, isi matriksnya itu hanyalah komponen yang sama, yang diagonal saja ya. Yang kata lain adalah saya namakan I11, I22, I33, ini nol semua. Oke. Okay. Oh, sorry, tadi saya koreksi, di sini belum ada sumasinya ya. Sumasinya akan nanti berjalan. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Dan untuk memudahkan, karena dia cuma punya indeks yang sama, maka saya bisa namakan jadi I11 saya namakan I1 saja ya. I22 saya namakan I2 saja. I33 saya namakan I3 saja. Karena sekarang saya tidak mungkin punya I12, I13 ya kan? Karena itu semua nol. Jadi tidak mengapa kalau saya ganti jadi satu indeks saja. Nah, pada kasus ini kalau Anda lihat, misalnya saya menghitung ini, maka kalau Anda lihat, kalau ingat tadi persamaannya no, beta. Ya. Nah, ini ekspresi dari momentum angular, ya kan? Nah, kalau saya ambil kondisinya seperti ini, maka menyisipkan delta alpha beta di sini memaksa beta omega beta menjadi omega alpha, ya kan? Atau dengan kata lain, maka dia akan nol. Dengan kata lain, L alpha ini menjadi I alpha sorry. Mohon maaf saya I alpha omega alpha. Ya. Oke. Ya benar, seperti ini ya. Ya. Saya agak lanjut tadi di sini.
Sama juga, maka sekarang teori rotasinya ya langsung aja saya tulis setengah. Saya punya sumasi alfa, sumasi beta dari i alfa beta, omega alfa, omega beta. Kalau saya masukkan lagi di sini, saya ganti menjadi, maka Anda bisa lihat bahwa delta alfa beta kan memaksa omega alfa menjadi omega beta atau sebaliknya, ya kan? Saya ambil salah satu saja, maka Anda bisa lihat bahwa ini jadi setengah. Jadi sumasi jadi kolaps, jadi tinggal satu sumasi. Sumasinya saya ambil sumasi alfa saja. Alfa, omega, alfa kuadrat. Ya, jadi ini kita namakan sebagai principal axis of inertia. Nah, jadi ini memudahkan penurunan kita, penurunan persamaan. Jadi kalau di buku dikatakan is desirable adalah untuk kita berusaha untuk mencari sedemikian rupa kondisi atau satu set body of axis di mana komponen-komponen yang off diagonalnya nol, sehingga sistem kita tersederhanakan. Ya. Kondisi ini kita namakan sebagai principal axis of inertia.